Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrina, saya dari kelas pendidikan Geografi 3C UIN Suska Riau. Di sini saya akan memberikan penjelasan dalam bentuk video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi Indonesia yang diampu oleh Bapak kita, yaitu Bapak Ismail MPD. Nah, sebelum melanjutkan atau menonton video lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, and comment. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan bagian A, yaitu letak, luas, dan batas. Nah, letak. Secara astronomisnya, Pulau Sulawesi terletak di posisi 2 derajat 8 detik lintang utara serta 170 derajat 17 detik bujur timur dengan luas 174.600 km. Sementara itu, kondisi geografis Pulau Sulawesi di dalam peta mencakup luas, batas laut, dan darat, nama pantai laut, dataran rendah, serta gunung. Dengan posisi tersebut, ada berbagai fauna khas, seperti anoa dataran rendah, babi rusa, maleo, burung rangkong, Sulawesi ekor putih, hingga yaki. Bagian yang luas. Pulau Sulawesi memiliki luas mencapai 174.600 km. Dengan luas ini ada 6 provinsi yang berdiri di dalamnya, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Nah, yang C, batas-batas Sulawesi. Batas laut. Daerah timur berbatasan dengan Laut Banda, daerah barat berbatasan dengan Selat Makassar, daerah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, daerah utara berbatasan pula dengan Laut Flores. Sedangkan batas daratannya, daratan sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku, daratan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, daratan selatan berbatasan dengan Pulau NTT dan Nusa Tenggara Barat, daratan utara berbatasan pula dengan negara Filipina. Next. Yang B atau yang kedua, yaitu kondisi iklim, hidrologi, jenis tanah, dan geologi Sulawesi. A. Kondisi iklim di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara. Musim. Keadaan musim di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi antara bulan November sampai dengan bulan Maret, dan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Khusus pada bulan April, arah angin tidak menentu, demikian pula curah hujan, sehingga pada bulan ini dikenal sebagai bulan atau musim pancaroba. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan di Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya tidak merata. Hal ini juga menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah daerah semi kering. Yang C atau yang ketiga, suhu udara. Karena wilayah daratan Sulawesi Tenggara mempunyai ketinggian umumnya di bawah 1000 meter dari permukaan laut dan berada di sekitar daerah Khatulistiwa, maka provinsi ini memiliki iklim tropis. Bagian Sulawesi Tengah. Garis Khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara Sulawesi Tengah membuat iklim di daerah ini tropis.
akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali, serta sebagian pulau Sumatera. Musim hujan di Sulawesi Tengah antara bulan April dan Oktober, sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga April. Yang B yaitu kondisi hidrologi di Sulawesi. Nah, khususnya di Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai besar. Terbesar di 4 kabupaten, umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga untuk kebutuhan industri dan rumah tangga dan juga irigasi. Sungai-sungai besar seperti Sungai Konawe. Di sungai ini berdiri bendungan Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas 18.000 ha. Selain itu ada Sungai Lasolo, Sungai Roraya, Sungai Sampolawa, Sungai Wandasa, Sungai Kabangka, Balano, Sungai Laya, dan lain sebagainya. Yang C, jenis tanah di Sulawesi. Tanah vulkanis. Jenis tanah vulkanis dengan ciri-ciri butir tanah halus hingga menyerupai abu, tidak mudah terbang bila ditiup angin, tanahnya sangat subur, banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jenis tanah laterit dengan ciri-ciri warnanya kekuning-kuningan sampai merah, tanahnya tidak subur, tanahnya tandus. Jenis tanah yang ketiga yaitu tanah kapur atau mediteran dengan ciri-ciri tanahnya tidak subur, cocok untuk tanaman kayu jati, memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Secara umum kondisi tanahnya kurang subur, erosi lebih besar. Yang D yaitu kondisi geologi Sulawesi. Nah, secara geologi Sulawesi merupakan wilayah yang geologinya sangat kompleks karena merupakan perpaduan antara dua rangkaian orogen atau busur kepulauan Asia Timur dan sistem pegunungan muda, sehingga hampir seluruhnya terdiri dari pegunungan dan merupakan daerah paling berpegunungan di antara pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama, lengan utara Sulawesi. Pada lengan ini fisiografinya terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan aspek geologinya. Ketiga bagian tersebut adalah Saksi Minahara, merupakan ujung timur dari lengan utara Sulawesi dengan arah timur laut barat daya yang bersambung dengan pegunungan Sangihe yang didirikan oleh aktivitas vulkanik pegunungan Soputan. Yang B, seksi Gorontalo, merupakan bagian tengah dari lengan utara Sulawesi dengan arah timur ke bawah. Namun aktivitas vulkanis sudah padat yang lebar datarannya sekitar 35 sampai 110 km. Tapi bagian baratnya menyempit 30 km antara Teluk Dondo di pantai utara dan Timoho di pantai selatan. Jadi, berdasarkan geologinya, lengan timur dan tenggara didominasikan oleh batuan malihan dan aviolit yang terobduksi pada Miosen ke atas. Mandala Timur, benua mini, Banggai, Sulawesi berasal dari Australia dan berumur Paleozoikum, Mesozoikum. Sedangkan pada lengan selatan didominasi oleh batuan api dan lengan selatan didominasi oleh batu gunung api dan terobosan Miosen lebih muda yang membentuk sabuk lipatan di atas tepian timur daratan Sunda. Pada bagian tengah Pulau Sulawesi didominasi batuan yang berasal dari aktivitas vulkanik seperti granit. Sedangkan pada lengan utara didominasi oleh batuan metamorf seperti sekis, kristalin, dan belin. Dilihat dari geologi regionalnya, di lengan selatan Pulau Sulawesi yang terdapat formasi Latimojong
yang terdiri atas batuan, batu lava, batu pasir termetakan, batuan sebak, filit, dan sekis, merupakan formasi batuan yang mirip dengan geologi Kalimantan Barat atau penjelasan minggu lalu, yaitu tepian benua yang terbentuk oleh proses penunjaman sehingga diperkirakan Sulawesi dan Kalimantan dulunya merupakan satu kesatuan dari lempeng Eurasia. Next. Bagian yang ketiga atau C yaitu sejarah, geomorfologi, dan proses tektonik yang membentuk Sulawesi. Geomorfologi Pulau Sulawesi bahwa Sulawesi terjadi akibat tabrakan dua pulau yaitu Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat antara 19 sampai 13 juta tahun yang lalu, terdorong oleh tabrakan antara dua lempeng benua yang merupakan fondasi Sulawesi Timur bersama pulau-pulau Banggai dan Sula yang pada gilirannya merupakan bagian dari lempeng Australia dengan Sulawesi Barat yang selempeng dengan pulau-pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Sulawesi menjadi salah satu wilayah geologis paling rumit di dunia. Sederhananya boleh dikatakan bahwa busur Sulawesi Barat lebih vulkanis dengan banyak gunung-gunung berapi aktif di Sulawesi Utara dan vulkanik mati di Sulawesi Selatan. Sedangkan busur Sulawesi Timur tidak ada sisa-sisa vulkanisme, tetapi lebih kaya mineral, sumber-sumber minyak dan gas bumi dari zaman tersier tersebar di kedua busur itu, terutama di Teluk Tomini, Teluk Tolo, Teluk Bone, serta di Selat Makassar. Perbedaan geomorfologi kedua pulau yang bertabrakan secara dahsyat itu menciptakan topografi yang bergulung-gulung, di mana satu barisan gunung segera diikuti barisan gunung lainnya yang tiba-tiba dipotong secara hampir tegak lurus oleh barisan gunung lain, kurang lebih seperti taplak meja disorong dari beberapa sudut dan arah sekaligus. Makanya jarang kita bisa mendapatkan pemandangan seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, di mana gunung-gunung seperti kerucut dikelilingi areal persawahan atau hutan sejauh mata memandang, kecuali di Sulawesi Selatan. Itu pun di selatan seperti di Kabupaten Nrekang. Kita sulit menemukan hamparan tanah pertanian yang rata. Sederhananya, Sulawesi adalah pulau gunung, lembah dan danau, sementara dataran yang subur umumnya terdapat di sekeliling danau-danau yang bertaburan di keempat lengan Pulau Sulawesi. Ekologi yang demikian ikut menimbulkan begitu banyak kelompok induknya dan berpindah-pindah menempati sebuah lembah atau dataran tinggi di seputar danau. Kelompok itu terpisah oleh suatu bentang alam dari kelompok induknya dan lewat waktu puluhan atau ratusan tahun mengembangkan bahasa sendiri. Geomorfologi yang khas ini menyebabkan pinggang Sulawesi, Tanah Luwu, dan Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, bagian selatan Kabupaten Morowali, Poso, dan Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah, dan bagian pegunungan Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya dengan berbagai jenis tanah, dan bagian pegunungan Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya dengan berbagai jenisan bahan galian. Batu bara terdapat di sekitar Nrekang, Makale, dan Sungai Karama. Juga di Sulawesi Barat sebelah utara, di mana terdapat tambang batu bara dan banyak jenis logam tersebar di berbagai pelosok Sulawesi. Berikut skema terbentuknya Pulau Sulawesi. Yang pertama, Eosen selama 65 sampai 40 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan Pulau Sulawesi yang unik telah melalui proses yang
juga unik, yaitu hasil akhir dari sebuah kejadian apungan benua yang diawali 65 juta tahun lalu. Saat itu ada dua daratan, yaitu cikal bakal kaki Sulawesi Tenggara dan Timur dan cikal bakal Sulawesi Selatan, Barat dan Utara. Kedua apungan daratan itu terbawa bergerak ke barat menuju Borneo, sekarang bernama Kalimantan. Proses tumbukan akibat apungan lempeng benua itu menyebabkan kedua daratan itu mulai terkumpul menjadi satu daratan baru. Yang kedua Miosen pada tahun 40 sampai 20 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini pergerakan lempeng ke arah barat disertai dengan persesaran yang menyebabkan mulai terjadi perubahan ekstrim bentuk daratan. Bagian tengah ketiga daratan itu tertekuk akibat benturan atau pergeseran, sebuah proses yang lebih kuat dibandingkan apa yang terjadi di kedua ujung atas dan bawahnya. Proses tektonik berlangsung kuat di daerah yang tertekuk itu sehingga menyebabkan pencampur adukan jenis-jenis batuan yang berasal dari lingkungan pengendapan yang berbeda. Ada Pliocene 15 sampai 16 juta tahun yang lalu, ada Plitosen 4 sampai 2 juta tahun yang lalu. Dari selanjutnya tentang proses tektonik Sulawesi. Secara tektonik Pulau Sulawesi dibagi dalam 4 lintakan yang didasari oleh sejarah pembentukannya, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Timur, bagian Sula dan Sulawesi Tengah yang bersatu pada kala Miosen sampai Pleistocene oleh interaksi antara lempeng Pasifik Australia terhadap lempeng Asia. Interaksi ketiga lempeng tersebut memberikan pengaruh cukup besar terhadap kejadian bencana alam geologi